Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha yubghidu kulla 'alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Wa qala aidan, man yuridillahu bihi khairan yafaqihu fid din. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian rutin membahas kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, kitab sirah, kitab sejarah Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Asy-Syaikh Dr. Sofiur Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullahu ta'ala, pemenang lomba kompetisi menulis kitab sejarah yang diselenggarakan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, segenap sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti manhajnya, mengikuti tata cara beragamanya ila yaumil qiyamah. Dan semoga Allah SWT menurunkan ilmunya melalui kitab ini sehingga kita bisa mengamalkannya, mempraktekannya, menjadikan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu masih tersisa penjelasan tentang karakter sahabat Ansor dan sifat-sifat sahabat Muhajirin, dan insyaallah ta'ala kita akan selesaikan sedikit, kemudian dilanjutkan dengan 16 poin undang-undang yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, orang-orang Ansor saking cintanya mereka kepada saudaranya, yaitu para sahabat Muhajirin yang berasal dari Mekah, berkata kepada Nabi, "Iksim bainana wa baina ikhwanana an-nakhila." Tolong ya Rasul, bagikanlah pohon-pohon kurma kami kepada saudara-saudara kami dari Mekah. Kemudian Rasulullah mengatakan, "La, enggak usah ya. Tidak usah nanti merepotkan," kira-kira begitu. Lalu orang-orang Ansar sangat tahu bahwa orang-orang Muhajirin itu sangat membutuhkan pekerjaan. Mereka tidak mau hanya sekedar dikasih begitu saja. Ya, orang-orang Muhajirin dididik oleh Rasulullah untuk menjaga kehormatan. Lalu kemudian orang-orang Ansar mengatakan, fatakfuna al-maunata wa nasrakum fi samrati. Kalau begitu nanti kami ajak kalian untuk sama-sama ikut panen bersama kami. Artinya dikasih pekerjaan, ya.
Lalu kemudian sami'na wa ata'na. Rasulullah mengiyakan, orang-orang Muhajirin mengatakan sami'na wa ata'na. Oh, kalau begitu kami siap. Ya. Mereka sangat menjaga kehormatan. Walaupun Rasul dan para sahabat dari Mekah ke Madinah dalam keadaan miskin, dalam keadaan tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, mereka tetap menjaga kehormatan, tidak menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Abdurrahman bin Auf yang dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan sahabat Ansor yang bernama Sa'ad bin Ar-Rabi, ketika ditawarkan untuk memilih salah satu dari dua istri Sa'ad bin Ar-Rabi dan juga ditawarkan separuh kekayaannya, karena Sa'ad bin Ar-Rabi ini orang yang paling kaya pada waktu Rasulullah datang. Separuh. Kalau sekarang mungkin saldo rekeningnya umpamanya 1 miliar, setengah miliar. Ditawarkan seperti itu. Lalu kemudian Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu menolak dengan halus dengan mengatakan barakallahu fi ahlik wa malik. Semoga Allah memberkahi dua istrimu, keluargamu dan hartamu. Tolong tunjukkan aku di mana pasar kalian. Jadi Abdurrahman bin Auf hanya minta ditunjukkan di mana posisi pasar. Kemudian Abdurrahman bin Auf menjadi tenaga buruh dulu, jual jasa, setelah itu jadi pedagang. Terus ya, sukses ya. Demikian juga Rasul dan para sahabat tadi ketika ditawari pembagian kurma secara gratis, ya, mereka tidak mau. Mereka mau ketika ditawarkan pekerjaan ya. Jadi menjaga kehormatan. Jadi bukan terus mentang-mentang dipersaudarakan oleh Rasulullah lalu kemudian menginap, makan minum gratis tanpa keringat, tidak ya. Rasul dan para sahabat Muhajirin tetap menjaga iffah, menjaga kehormatan. Mereka bekerja keras ya, kerja yang halal, qanaah, menerima ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan mayoritas memang dalam sejarah para sahabat mayoritas itu miskin. Hanya segelintir saja yang kaya raya. Mayoritas menengah ke bawah. Ya. Dan Rasulullah tidak mengkhawatirkan, karena fitnah umat ini yang paling besar dan paling berbahaya dan paling mematikan bukan wanita, tapi harta. Ya. Justru umat muslim itu lemah ketika mereka mendapatkan banyak harta dengan cara yang tidak halal. Ya. Itulah sifat mulia sahabat Ansor yang memiliki itsar, mengutamakan saudaranya seiman dari kepentingan pribadi. Demikian juga sahabat Muhajirin, mereka memiliki sifat yang sangat mulia, menjaga kehormatan. Mereka mendapatkan nafkah tidak menggantungkan pemberian orang lain, walaupun dari saudaranya. Ya, tapi dengan bekerja apa saja. Ya, yang penting tidak melanggar syariat, yang penting masih termasuk pekerjaan yang halal. Selanjutnya, setelah program mempersaudarakan para sahabat Ansor yang berasal dari Madinah dipersaudarakan dengan sahabat yang berasal dari Mekah atau disebut dengan Muhajirin, dan ini sangat menghasilkan solusi sehingga mereka cepat ya untuk beradaptasi. Selain itu Rasulullah SAW membuat program kesepakatan, akad kesepakatan yang membuat Rasulullah mengeluarkan undang-undang ya, kemudian diabadikan dalam tulisan sampai para ahli sejarah mencatatnya, merekamnya sampai ke tangan kita. Ya. Tujuannya apa? Rasulullah menetapkan undang-undang atau peraturan untuk menghilangkan rasa dendam
antar suku, terutama dua suku besar yang ada di Madinah yang sudah sekian lama mereka bermusuhan, suku Aus dan Khazraj, untuk menghilangkan, mengikis habis sentimen atau fanatik kesukuan, fanatik golongan, fanatik antar suku. Rasulullah membuat MOU, kesepahaman bersama atau akad perjanjian untuk menghilangkan karakter jahiliyah, perilaku buruk sebelum mengenal tauhid. Bunyi kesepakatan yang dibuat oleh Rasulullah, hadza kitabun min Muhammadin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bainal mu'minina wal muslimina min Quraisyin wa Yasrib wa man tabi'ahum falahiqa bihim wa jahada ma'ahum. Ya, judul perjanjian, judul undang-undangnya. Ya, terjemahnya, ini adalah perjanjian yang dibuat oleh Nabi Muhammad yang berasal dari suku Quraisy, Yasrib, yaitu penduduk asli Madinah, dan siapa saja yang mengikuti mereka, yang berafiliasi dengan mereka, serta berjuang bersama mereka. Ditulis, Rasulullah meminta di antara sahabat yang pandai menulis sebagai sekretaris, ya, sampai sekarang masih ada teksnya. Luar biasa ya, para ahli sejarah menghafal lalu kemudian meriwayatkan. Ya. Poin yang pertama, innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Ya. Artinya satu, mereka adalah umat yang satu, yang berbeda dengan umat yang lainnya. Jadi umat Islam itu satu. Bersatu karena di atas tauhid yang sama, di atas akidah yang sama. Jadi akidah yang menyatukan mereka, berbeda dengan umat yang lain. Yang kedua, undang-undang yang ditetapkan oleh Rasulullah, golongan muhajirin dari suku Quraisy tetap pada kelompoknya, satu sama lain saling membantu, membayar ganti rugi atas pembunuhan yang tidak sengaja. Jadi kalau pembunuhan tidak sengaja tetap harus ganti rugi. Menebus tawanan mereka dengan cara yang baik, adil antar sesama kaum mukminin. Masih poin kedua, setiap kabilah Ansor juga tetap pada kelompok mereka, setiap kelompok saling bantu membayar ganti rugi, karena mereka dulunya juga sering perang antar suku. Setiap kelompok dari mereka menebus tawanan mereka dengan cara yang baik dan adil di antara sesama kaum muslimin. Karena kabilah-kabilah itu sedikit gesekan perang, maka diselesaikan, dibersihkan fanatik kesukuan, fanatik golongan. Kemudian undang-undang yang ketiga, wa innal mu'minina la yatrukuna mufrohan bainahum an ya'tuhu bil ma'rufi fi fida'in aw aklin. Yang ketiga, kaum mukminin tidak akan membiarkan ada orang yang dililit hutang dan tidak mampu membayarnya di antara mereka dengan cara memberinya secara baik dalam tebusan ataupun ganti rugi. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita ambil dari 3 undang-undang yang ditetapkan oleh Rasulullah, masih ada undang-undang berikutnya, kita 3 dulu. Watak atau sifat sahabat Muhajirin dan Ansor, mereka adalah orang-orang yang sangat disiplin membayar hutang. Ya, hanya sekitar 1 atau 2 saja. Mayoritas mereka itu orang-orang yang sangat disiplin membayar hutang, mengembalikan pinjaman baik berupa dinar, dirham ataupun aset.
mayoritas watak mereka, sifat mereka dikenal dalam sejarah. Mereka akan bantu saudaranya yang tidak punya kemampuan membayar hutang, membayar tebusan, membayar ganti rugi. Ya. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku mengikuti sahabat Nabi, ya, atau dikenal dengan mengikuti manhaj salaf, ya, tetapi nggak disiplin membayar hutang, maka pengakuannya sekedar pengakuan saja. Ya, karena para sahabat dikenal orang-orang yang disiplin membayar hutang, tidak pernah meninggalkan kewajiban membayar hutang. Ya. Jadi kalau kita mengaku mengikuti manhaj salaf, mengikuti sahabat Nabi, tetapi sulit sekali untuk membayar hutang, mengabaikan kewajiban membayar hutang, berarti nggak jujur, ya, nggak jujur. Apalagi kalau dikasih amanah, ya, karakter orang-orang yang telah dididik oleh Rasulullah, mereka sangat amanah kalau dikasih kepercayaan. Ya, dikasih sertifikat misalnya kalau di zaman sekarang gitu ya, ya mereka betul-betul menjaganya. Kalau sampai menjualnya tanpa izin dari pemiliknya, ini nggak cocok dengan karakter sahabat. Menjualnya tanpa izin, ya, lalu kemudian digunakan mendirikan mahad, sampai sekarang tidak mau mengembalikannya. Berarti ini nggak cocok dengan karakter sahabat. Ya. Ini ada jamaah sekalian yang mengaku mengikuti manhaj salaf, sampai sekarang nggak mau tobat. Ya, menjual tanah milik yayasan orang lain, tidak mau bertobat sampai sekarang. Bahkan dengan percaya diri mereka mengiklankan setiap hari. Ya, disuruh tobat nggak mau, mengaku salafi, tetapi perilakunya sangat jauh dari karakter orang-orang yang mereka ikuti. Ya. Ini waki kenyataan ya. Tapi tidak semuanya. Yang baru saya temui ini baru di Pontianak. Ya. Mereka menamakan dakwah salafiyah, tetapi menggunakan harta dengan harta yang haram. Ya. Ini musibah. Jadi orang yang berani menjual sertifikat yang bukan miliknya, ini bukan pengikut sahabat Nabi. Ya. Karena sahabat Nabi itu mereka bertobat meninggalkan perilaku jahiliyah. Mereka mengembalikan semua harta yang bukan hak mereka. Kalau perlu malah membantu saudaranya yang memerlukan pelunasan, yang memerlukan, ya, bayar ganti rugi, bayar tebusan dan seterusnya. Jadi jangan sekedar ngaku-ngaku salafi, ngaku-ngaku mengikuti manhaj salaf, mengikuti sahabat Nabi, tapi kelakuan sangat jauh dari mencontoh mereka. Kenapa nahi mungkar ini terus saja disampaikan? Karena mereka juga terus berbuat maksiat. Ya, harus ada yang menyeimbangi. Mereka terus setiap hari mengemis kepada kaum muslimin untuk mendukung perbuatan maksiat mereka. Dan tidak ada satupun yang menahi mungkar di Pontianak, kecuali saya yang terang-terangan. Gak ada satupun di antara mereka yang menahi mungkar. Ya, jadi untuk menggugurkan kewajiban harus ada yang menahi mungkar. Saya sengaja untuk direkam supaya sampai ke mereka. Kemudian poin yang keempat, undang-undang yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, wa innal mu'minina al-muttaqina ala man bagha minhum au ibtagha dasi'atan dulman au isman au udwanan au fasadan bainal mu'minina. Undang-undang yang keempat yang ditetapkan oleh Rasulullah, kaum mukminin akan memusuhi orang yang melakukan pembangkangan, yang tidak mengikuti aturan syariat. Harus kompak itu. Ya. Memusuhi orang yang suka mencari alasan untuk berbuat zalim, berbuat kerusakan di antara kaum mukminin. Ya, jadi kalau ada seorang yang tidak mau bayar hutang, dikeroyok itu sama sahabat yang lainnya. Dengan tanda kutip ya, tidak mau bayar hutang karena melalaikan, bukan karena nggak punya uang. Ya,
mereka dimusuhi, ditahdir, diperingatkan. Ya. Pelajaran yang bisa kita ambil jamaah sekalian dari undang-undang yang keempat yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, ditulis oleh sekretaris Nabi SAW. Jadi peringatan itu berlaku, atau bahasa sekarang namanya tahdzir, itu berlaku untuk orang yang melakukan pelanggaran syariat. Bukan diberlakukan kepada orang yang tidak disukai, bukan. Tidak disukai belum tentu melanggar syariat. Ya. Di zaman sekarang praktiknya kadang terbalik, tidak mengikuti sahabat. Ya. Banyak yang tidak mengikuti sahabat. Justru yang suka memboikot tidak seperti cara memboikotnya para sahabat. Yang diboikot oleh para sahabat, yang ditahdir oleh para sahabat, orang yang melakukan pelanggaran syariat. Sekarang ini banyak yang terbalik. Ya. Di zaman sahabat itu kalau ada orang yang suka nipu, ada orang yang suka gosok, itu dikucilkan, diperingatkan, bahkan nggak ditanya itu. Sebagai nasihat, dimusuhi, ditahdir. Tapi sekarang kebalikannya, ada orang yang terang-terangan jadi maling, tidak diperingatkan, justru malah didukung. Didukung jamaah sekalian. Ya. Di antara mereka mengaku ustaz, LC dari Madinah, gak tanggung-tanggung. Diingatkan berapa kali, gak mau tobat sampai sekarang. Ya. Justru memusuhi orang yang menasihati, mentahdir orang yang menasihati. Ini tidak sesuai dengan poin yang keempat yang pernah dibuat oleh Rasulullah SAW di Madinah. Aneh. Ya, ada orang yang suka mengganggu istri orang sampai berpisah, sampai rusak rumah tangganya. Ketika diingatkan, justru memusuhi kepada orang yang mengingatkan. Ya, saya pernah menyampaikan jadwal kajian, itu haram, nggak boleh diposting. Ya, gara-gara yang bersangkutan dinasihati, jangan suka ganggu istri orang sampai bercerai. Sampai sekarang akhirnya masyarakat marah, jadwalnya ditutup di mana-mana, tutup panggungnya. Ya. Ini mengaku dai salafi, sangat disayangkan sekali, sampai mau dibakar oleh mantan suaminya. Ya. Jadi kalau di zaman sahabat udah digerebek ini, kalau orang seperti ini, ya, hukumnya haram. Imam Malik mengatakan orang yang menikahi janda karena hasil godaannya, Imam Malik berpendapat tidak halal. Ya. Tunggu jadi janda secara alami, baru halal. Itu pendapatnya Imam Malik. Ya. Demikian juga di antara mereka ada yang menggunakan gelar akademik dengan hasil beli. Ya, diingatkan, justru mentahdir orang yang mengingatkan. Ya, berdusta dia, melakukan prank. Sampai sekarang suruh minta maaf di depan jamaah Al-Furqan nggak mau. Suruh minta maaf di depan jamaah YouTube nggak mau, di depan jamaah Facebook nggak mau. Jelas-jelas itu gelar akademiknya hasil beli 6 juta. Sampai sekarang nggak mau bertobat. Ya, saya udah menasihati, Anda itu mengikuti sahabat Nabi atau mengikuti siapa? Sahabat Nabi itu orang yang paling mudah untuk bertaubat. Ya, ini sejarah terulang kembali. Hanya saja pengakuannya tidak sesuai. Kemudian yang kelima, undang-undang yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, wa inna aydiyahum alaihi jami'an walau kana waladu ahadihim. Terjemahnya, orang yang melakukan pelanggaran syariat, baik pelanggaran syariat dalam masalah kehormatan, pelanggaran syariat dalam masalah harta atau jiwa, walaupun yang melakukan itu adalah anak orang-orang terhormat, ya, tetap akan diberikan hukuman. Bahkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, waimullahi law anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha.
Rasulullah mengatakan, demi Allah, seandainya jika Fatimah putri Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan menghukumnya, yang akan memotong tangannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6788, Imam Muslim nomor 1688. Ya. Ini perkataan Rasulullah di hadapan para sahabat. Jadi kalau yang mencuri anaknya Nabi, tetap dihukum, tetap dipotong, tidak dibiarkan. Artinya hukuman wajib ditegakkan. Ini baru ustaz, bukan anak Nabi, baru ustaz ngaku ustaz salafi. Gak enak untuk memperingatkannya, gak ada yang berani memperingatkannya. Anaknya Nabi saja kalau mencuri itu dihukum dengan dipotong. Ini baru ngaku ustaz salafi dibiarkan, tidak ada hukuman sosial sama sekali. Masih dikasih panggung, tidak ada yang pernah mungkar. Terus kita ngaji untuk apa? Kita ngaji untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar ini bagian dari tuntutan tauhid. Ya. Di zaman Nabi, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ada wanita dari keturunan Ningrat, wanita dari Bani Makhzum. Bani Makhzum ini Ningrat, mencuri. Lalu minta dimaafkan. Rasulullah tahu, Rasulullah tetap memerintahkan Al-Gojo untuk menghukumnya, potong tangannya. Walaupun wanita itu berasal dari kelas ekonomi tinggi. Ya. Jadi Bani Makhzum ini Bani yang status sosialnya tinggi, ningrat. Tetap saja Rasulullah menegakkan hukuman demi tegaknya keadilan. Jadi nggak ada orang nipu, jual tanah lalu diam saja, nggak ada. Ini kalau terjadi di zaman Rasul diselesaikan dengan cepat, tidak ditunda-tunda, seakan-akan bukan masalah. Ya, bahkan sekali Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika akan berangkat ke Yaman dikirim sebagai mubalik. Rasulullah SAW berpesan, ba'asan Nabi SAW Mu'adz ibn Jabalin ilal Yaman wa awsahu wa kana mimma awsahu bih. Rasulullah berpesan, ittaqi da'watal madlumi. Wahai Mu'adz, hendaknya kamu takut dengan doa orang yang terzalimi. Fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Antara doa orang yang terzalimi dengan Allah tidak ada penghalangnya, alias pasti diijabah. Seorang mubalik adalah orang yang pasti dikenal oleh banyak orang. Seandainya berbuat salah, kadang orang awam itu merasa tidak nyaman. Dia orang alim, ya, ketika salah tidak nyaman untuk memperingatkan. Tetapi Rasulullah tetap berpesan, ya, kepada seorang ulama dari kalangan sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Karena yang namanya manusia tidak bisa lepas dari dosa. Diingatkan sebelum berangkat. Jangan sampai ketenaran menjadi mubalik, sulit untuk diperingatkan dari kesalahan. Ya. Kemudian undang-undang yang keenam yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, wala yaqtulu mu'minun mu'minan fi kafirin. Seorang mukmin tidak boleh membunuh mukmin lainnya karena membunuh orang kafir. Artinya kisos itu berlaku jika sekupu atau setara. Muslim membunuh muslim baru ada kisos. Tapi kalau muslim membunuh muslim yang lain karena yang dibunuh ini membunuh orang kafir, ini nggak berlaku. Ya. Jadi harus ada kesetaraan. Ini fikih kisos ini rinci, ya, tidak asal-asalan, tidak semudah yang dibayangkan. Kalau ada orang membunuh langsung hukumannya dibunuh juga, enggak, dilihat dulu kesalahannya apa. Ya. Jadi di negeri Islam kalau ada seorang muslim mungkin dia kelahi dengan orang kafirnya mati, maka dia tidak boleh dikisos. Ya, apalagi kafirnya kafir harbi,
nggak berlaku kisos. Tapi kalau seorang muslim dibunuh tidak ada alasan syar'i, maka yang membunuh wajib ditegakkan kisos, ya, oleh keluarganya sendiri. Kalau bisa keluarganya sendiri yang membalas. Kalau tidak mampu diwakilkan kepada al-ghujum, kecuali keluarganya memaafkan, ya, ganti rugi, ganti diat berapa? 100 ekor unta, ya. Karena wafatnya, matinya seorang muslim itu lebih dahsyat dari hancurnya dunia. Rasulullah SAW pernah bersabda, la zawalud dunya ahwanu 'alallahi min qatli muslimin. Hancurnya dunia dan seisinya, kata Allah, bagi pandangan Allah lebih ringan daripada terbunuhnya seorang muslim tanpa hak. Ya, hadis riwayat An-Nasa'i nomor 3987, Imam Tirmidzi nomor 1395. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, man kutila lahu qatilun fahuwa bi khairin nadharaini imma an yufda wa imma an yuqtala. Siapa yang menjadi keluarga korban yang terbunuh, maka ia memiliki dua pilihan, ya. Jadi keluarga korban yang terbunuh, ya, memilih diat ganti rugi 100 onta, ya, dimaafkan oleh keluarganya, atau dikisos, balas bunuh, nyawa dengan nyawa. Hadis riwayat Al-Jamaah. Jadi kisos itu ada fikih tersendiri dan harus jelas dalil-dalilnya, tidak sembarangan, ya. Salah satu syaratnya adalah at-takafu, ada kesetaraan antara korban dan pembunuh, ya. Jadi orang merdeka dengan orang merdeka, budak dengan budak, ya, harus ada kesetaraan. Jadi ada fikihnya. Jadi seorang muslim, dia misalnya membunuh orang kafir karena perselisihan, karena perkelahian, maka orang muslim yang membunuh orang kafir tadi tidak boleh dikisos walaupun keluarga orang kafir menuntut, nggak bisa. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la yuqtalu muslimu bi kafir. Tidaklah dibunuh seorang muslim dengan sebab dia membunuh orang kafir. Ini adalah ketetapan Nabi, bukan ketetapan akal, bukan, ya. Dan seterusnya. Kalau lebih rinci, ada majelis khusus membahas fikih kisos, sehingga kita tidak salah paham. Kemudian yang ketujuh, wala yansuru kafiran ala mu'minin. Tidak boleh membantu orang kafir yang melawan seorang mukmin. Undang-Undang nomor 7. Ya. Undang-Undang nomor 7 ini mengajarkan kepada kita kesetiaan, loyalitas itu hanya diberikan kepada siapa? Kepada sesama mukmin. Kepada orang kafir enggak boleh. Kecintaan itu enggak boleh diberikan kepada orang yang tidak mentauhidkan Allah. Ya. Undang-undang yang ke-8, wa inna zimmatallahi wahidatu yajiru alaihim adnahu. Terjemahnya, perlindungan Allah itu satu dan dapat diberikan kepada siapapun, walaupun orang tersebut orang yang paling rendah statusnya di antara kaum muslimin. Jadi keadilan itu harus sama untuk orang yang menengah ke atas ataupun untuk orang yang miskin, ya. Yang ke-9, wa inna man tabi'ana min yahudi fa inna lahu nasru wal uswatu ghairu madlumina wala mutanashirina alaihim. Ya. Undang-undang yang ke-9, orang Yahudi yang mengikuti kaum muslimin
taat dengan peraturan kaum muslimin, taat dengan undang-undang Islam, berhak mendapatkan pertolongan. Ya. Tidak boleh didolimi, tidak boleh ditindas. Syaratnya apa tadi? Mengikuti aturan syariat. Mereka berhak ditolong. Nah, ini rahmat untuk selain muslim di Madinah ini. Ya. Kemudian yang ke-10, keadaan damai bagi kaum muslimin adalah satu, tidak boleh seorang mukmin mengadakan perdamaian tanpa melibatkan mukmin lainnya di dalam peperangan yang diakui oleh syariat, ya, kecuali mendapatkan hak dan keadilan yang sama di antara mereka. Undang-undang yang ke-10 ini melahirkan ilmu fikih perang. Ya, jadi perang, berdamai, gencatan senjata itu putusan ulil amri, putusan pemerintah, bukan putusan ormas, bukan. Ya, jadi perang yang sah menurut syariat Islam itu putusan ulil amri. Terlepas ulil amrinya itu soleh atau kurang soleh. Ya. Ini ada fikih tersendiri, fikih jihad namanya. Ya, ada syarat dan rukunnya. Tidak sembarangan orang berperang. Ya. Kemudian undang-undang yang ke-12, orang musyrik tidak boleh melindungi harta maupun jiwa orang Quraisy dan tidak boleh menghalangi mukmin terhadapnya. Kesetiaan atau loyalitas, berlepas diri itu harus dibangun di atas tauhid. Artinya, ya kita jangan pernah mempercayakan harta kepada orang yang tidak mentauhidkan Allah. Ya, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya. Kemudian undang-undang yang ke-13, wa innahu man i'tabata mu'minan qatlan an bayyinatin fa innahu qawadun bihi illa an yarda walil maktuli. Terjemahnya, siapa saja muslim ataupun mukmin yang membunuh muslim lainnya tanpa alasan yang dibenarkan, ya, maka dibalas dengan hukuman qisas kecuali keluarga korban memaafkannya. Ya. Kemudian undang-undang yang ke-14, orang-orang muslim, orang-orang mukmin wajib menentang pelaku tersebut. Ya. Hukuman wajib ditegakkan. Ya, jadi ketika orang yang membunuh, jelas pembunuhannya pembunuhan yang tidak beralasan secara syariat, wajib ditegakkan, wajib dilaporkan, wajib diselesaikan. Ya. Undang-undang yang ke-15, seorang mukmin dilarang menolong pembuat bid'ah dan memberikan perlindungan. Ini di zaman Rasulullah masih hidup. Ya, padahal di zaman Rasulullah masih hidup tidak ada orang yang berbuat bid'ah, tapi ditulis undang-undang ini. Siapa saja yang memberikan perlindungan dan pertolongan kepada pembuat bid'ah, ia akan dilaknat oleh Allah, mendapatkan murka di hari kiamat. Ya, jangkauannya sangat jauh ya, padahal ini Rasulullah masih hidup, tidak ada yang berbuat bid'ah. Ya, tapi ditulis. Pelajaran yang bisa kita ambil jamaah sekalian, di zaman Rasul, di zaman sahabat, itu pembuat bid'ah itu dihukum. Ya, karena dilarang orang berbuat bid'ah. Makanya di antara dakwah persyarikatan Muhammadiyah, selain memberantas tahayul dan khurafat, juga memberantas bid'ah. Ya. Bahkan dalam fatwa tarjih, bid'ah diartikan perbuatan atau perkataan yang dianggap sebagai urusan peribadahan yang baru, yang tidak pernah diperintahkan atau dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya. Dan ini ada kesamaan dengan para ulama.
Di antaranya Syekh bin Baz mengatakan anna kulla syai'in minal ibadati yuhdisuhun nasu walam ya'mur bihi ar-rasul walam yaf'alhu walam yukirrahu fahuwa bid'atun. Sama tarjimah Muhammadiyah dengan para ulama yang lainnya semisal Syekh bin Baz. Bisa dicek dalam kitab Al-Qawadihu fil Aqidah halaman 30. Sehingga para ulama menyusun kitab-kitab yang membahas tentang bid'ah. Sehingga kita tidak sembarangan membid'ah-bid'ahkan orang dan juga tidak sembarangan ya melakukan amalan-amalan yang tidak disyariatkan. Ya, jadi kita mempelajari konsep bid'ah supaya berhati-hati, tidak mudah membidah-bid'ahkan tanpa kaidah dan juga tidak membiarkan perbuatan yang tidak disyariatkan. Sehingga ada sebuah kitab ya judulnya apa? Al-I'tisam, ya, karya Al-Imam Asy-Syatibi kalau nggak salah ya. Kemudian Usul Bidah karya Syekh Ali Hasan Al-Halabi ya. Demikian juga para ulama tarjih menyusun dalam buku tanya jawab ya tentang kriteria bid'ah itu seperti apa. Dan ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ada 6 kriteria yang dianggap bid'ah. Insyaallah taala akan dijelaskan pada pekan yang akan datang, sekaligus menyelesaikan satu lagi, yaitu poin yang terakhir, poin undang-undang yang ke-16. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.